Wih, ngeri kali. Bisa bengkok begini, bisa patah begini. Motor metik loh ini. Kok bisa ya? Halo Tribunoto, jumpa lagi di program Tribunoto. Sorry, lagi nengok-nengok di ponsel, dapat juga kiriman motor metik kok bisa patah. Tadinya saya pikir ini hoax, tapi dari beberapa sumber yang masuk ke saya, ini ada terjadi di beberapa daerah. Kondisinya dua. Bisa informasinya ini karena si motor metiknya ini terlalu banyak bawa beban. Yang kedua, di jalan yang rusak. Kali ini kita coba ulas yuk, kenapa motor metik ini bisa patah. Tonton terus Tribunoto. Nah Tribunoto, seperti tadi yang kita udah saksiin kan, kok bisa ya motor metik itu bisa patah. Dalam beberapa video yang banyak diunggah di laman media sosial, patahnya itu bisa di bagian mainframe atau rangka utama. Ada juga yang patah di bagian mounting atau crankcase. Crankcase itu rangka antara sambungan rangka dengan mesin, jadi patah. Kalau udah di mounting crankcase itu patah, jadi motor tuh rodanya oblak karena dudukannya nggak stabil untuk nggak rata. Banyak yang nanya, padahal kan pabrikan atau produsen kan udah mengkalkulasi sedemikian rupa, kok bisa patah ya? Kenapa bisa patah? Banyak pertanyaan yang muncul begitu kan. Nah, pertanyaan ini coba dijawab oleh ahli. Kalau melansir kompas.com itu ada ahli dari dosen teknik. Sebentar dibacain biar nggak salah. Ini dia. Dosen teknik mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Kompas. Jayan Senta Nuhadi mengatakan bahwa bagian motor yang patah mainframe. Nah, ini dia menjelasin. Pernah ada video viral motor metik patah pada bagian mainframe. Jadi mainframe itu rangka utama. Kalau motor metik kita tahu itu kan ada deck tengah, nah itu patah tuh. Jadi motor tuh begitu. Nanti ada tayangannya di gambar di potongan ini. Kok bisa kayak gitu? Beliau mengatakan nih ada beberapa penyebabnya gitu. Yang pertama, beban yang berlebihan dibawa oleh si pemilik motor atau si pengendara motor itu. Kedua adalah kondisi roda depan yang masuk lubang jalan terlalu dalam. Nah ini juga perlu waspada banget nih kawan-kawan Tribunoto dalam membawa sepeda motor, apalagi khususnya sepeda motor metik. Selanjutnya dia menjelaskan ya, penyebabnya bisa juga gabungan dari beban berlebihan dan roda depan masuk ke dalam lubang jalan saat motor dalam keadaan cepat. Nah, lebih lanjut dia ngejelasin. Dia ngejelasin dulu soal fungsi mainframe. Apa sih mainframe itu gitu. Jadi mainframe itu penghubung antara roda depan dan roda belakang. Fungsi lain mainframe juga memiliki kemampuan sebaik backbone dan komponen-komponen seperti mesin dan lainnya. Nah, gitu. Dalam beberapa literasi juga, dalam beberapa sumber-sumber lain juga, beban ini memang menjadi pemicu patahnya mainframe. Gitu. Beliau juga mengimbau kepada pengguna motor setidaknya membawa motor beban sekitar 160 atau 200 km. Dalam hal ini kita nggak mendiskreditkan merek motor tertentu ya. Kita kan tahu sama-sama produsen motor tuh memproduksi motor metik banyak mereknya. Kita nggak mendiskreditkan satu merek tertentu. Tapi ini mungkin aja bisa terjadi sama kalian semua gitu. Nah gimana sih ini, kondisinya gimana, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Nah itu tadi beliau tuh menjelaskan seperti itu. Menurut beliau nih, motor metik lebih rentan mengalami patah mainframe ketimbang motor bebek. Ini karena struktur bodi motor metik memang lebih rentan dibanding dengan motor bebek, terutama pada bagian depan mesin. Nah,
Meski motor matic lebih rentan, ia menambahkan kondisi tersebut sudah diantisipasi oleh teknisi dengan menggunakan frame yang lebih besar pada bagian-bagian yang kritis. Nah, kalau kita perhatiin tuh, pada bagian mainframe motor matic, memang rangkanya tuh sedikit lebih tebal dan lebih solid dibanding mungkin motor bebek sebelum motor matic ini banyak keluar dan dipakai oleh ini ya, warga. Beliau juga mengatakan ada langkah pencegahan untuk pengguna motor agar tidak mengalami patah mainframe. Apa aja? Tidak memuat beban berlebihan, atau misalnya boncengan lebih dari 2. Istilahnya kalau kita tuh tartik ya. Kalau di Batam atau Kepri itu istilahnya tartik atau tarik 3. Praktek tartik ini juga menurut undang-undang lalu lintas nggak boleh ya sama polisi. Karena itu tadi, selain membahayakan keselamatan atau nyawa kita, itu juga berbahaya banget buat kondisi motornya. Kan nggak lucu aja tiba-tiba lagi bawa motor tiba-tiba patah begitu kan. Nah, beliau juga ngomong nih, apabila kondisi motor bagian depan sudah patah, hal itu bisa diperbaiki dengan cara dilas kembali dan diperkuat menggunakan plat siku atau siku tambahan. Biayanya bisa sampai 100 sampai 200 ribu. Ini tergantung juga di tiap-tiap daerah nih Tribuners. Biaya lasnya itu cukup mahal. Sekedar pengalaman aja, saya pernah, motor saya itu yang saya pakai buat harian patah pada standar satunya. Jadi standar satunya itu kan kopong dalamnya Sobat Tribunoto. Dia besi solid tapi kopong. Motor saya kebetulan motor besar CC 200, mereknya nggak usah disebut, patah. Jadi pemakaiannya udah lama, pemakaian lebih dari 5 tahun, mesin sudah oversize juga. Itu harus pakai las listrik untuk menambalnya lagi, menambah dagingnya, karena biar besinya, istilahnya kalau orangnya bilang tuh, teknisnya bilang tuh biar matang dia, pakai las listrik. Keliling untuk standar 1 itu aja 30.000 di Batam itu, 30.000 saya dipatok tarifnya itu. Nah, selain patah pada bagian mainframe, ada juga tuh kondisi motor matic yang patah pada bagian mounting atau crankcase-nya. Jadi sambungan antara rangka sama mesin itu patah dia. Kalau kawan-kawan Tribunoto tahu tuh, tebel itu platnya, berapa mili itu. Nah, karena teknisi sudah memperkirakan beban yang akan diterima oleh motor itu gitu. Tapi kalau bisa patah itu kan kemungkinannya, tadi ahli itu udah menyebutkan ada beberapa kemungkinan, setidaknya ada 2 gitu. Gimana cara mengantisipasinya? Ya itu tadi, jangan membawa beban terlalu berlebihan, karena selain keselamatan kamu taruhannya, nyawa kamu, gak bagus juga buat umur sepeda motor kamu. Mungkin bisa cepet turun mesin juga, atau hal-hal trouble engine lainnya gitu. Yang kedua juga kondisi jalan nih. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian mungkin ya. Kondisi jalan, kita tiba-tiba lagi ngebut, lagi kecepatan tinggi, kita tahu ada lubang, nggak bisa ngelak, ya mau nggak mau dihantam aja, terpaksa kan. Ya itu tadi, itu bisa jadi penyebabnya. Jadi sebisa mungkin diantisipasi aja. Oke Sobat Tribunoto, itu aja episode kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi di program Tribunoto berikutnya. Ciao.